Perkenalkan, nama saya Iwayan Dedy Putra, NIM 054. Di sini saya akan memaparkan materi proporsi dan skala. Pertama yaitu proporsi dan skala. Proporsi dan skala saling terkaitan satu sama lain. Jika skala menyiratkan tentang ukuran suatu, sedangkan proporsi merujuk pada kepantasan satu bagian lainnya atau dengan bagian keseluruhan. Kedua yaitu proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastisitas, kekerasan, dan daya tahan yang unik karena tekanan-tekanan di dalam material yang berasal dari gaya gravitasi akan bertambah sejalan dengan ukuran, maka seluruh material memiliki dimensi rasional punca yang tidak dapat dilebihinya. Misalnya plat beton memiliki ketebalan 10 cm dan panjang 2,5 meter, diharapkan dapat memikul beban sendiri sebagai sebuah jembatan di antara dua tumpuan. Namun, jika ukurannya bertambah 4 kali lipat dan panjangnya 10 meter, maka plat mungkin akan runtuh oleh bebannya sendiri. Tiga yaitu proporsi struktural. Di dalam konstruksi arsitektur, elemen-elemen struktur dituntut untuk mampu membentangi ruang dan menyalurkan beban mereka melalui penopang vertikal ke sistem fondasi sebuah bangunan. Balok misalnya menyalurkan beban secara horizontal melintas ruang menuju penyangga vertikalnya. Jika bentangan balok diperbesar 2 kali lipat, maka lenturnya menjadi 2 kali lipat dan akan mengakibatkan keruntuhan. Tetapi jika ketebalannya yang diperbesar 2 kali, maka kekuatannya akan bertambah 4 kali. Balok dan kolom bersama-sama membentuk suatu struktur rangka yang mendefinisikan modul-modul ruang. Contoh proporsi elemen-elemen struktural lainnya seperti dinding, pemikul, pelat lantai, dan atap memberikan kepada kita tanda visual dengan proporsi perannya dalam sistem struktur dan sifat-sifat bahannya. 4. Proporsi pabrikan. Banyak unsur arsitektur yang diukur dan dibuat perbandingannya karena unsur-unsur ini dibuat secara massal di dalam pabrik. Mereka memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar. Blok beton dan bata biasa misalnya diproduksi sebagai blok modul bangunan. Meskipun ukuran mereka berbeda satu sama lain, keduanya diproporsikan dengan dasar yang serupa. Profil baja memiliki proporsi tertentu yang sudah disetujui oleh produsen baja dan lembaga konstruksi baja Amerika. Jendela dan pintu memiliki proporsi yang telah ditetapkan oleh para produsen tertentu. Sekalipun sudah mempertimbangkan hambatan-hambatan proporsional yang dikenakan pada suatu bentuk melalui sifat alami bahan, fungsi struktural, atau proses produksinya, desainer masih tetap mampu mengendalikan proporsi bentuk dan ruang di dalam ataupun sekeliling bangunan. Faktor teknis seperti struktur mungkin akan membatasi satu atau lebih dimensinya. Lingkungan eksterior dan ruang eksterior juga memberikan tekanan pada bentuknya. Contoh, persepsi kita akan dimensi visi arsitektur tentang proporsi dan skala tidak akurat. Persepsi ini terdistorsi oleh perspektif dan jarak yang sulit dikendalikan dan diprediksi dengan cara yang presisi dan objektif. Jika sebuah bujur sangkar memiliki 4 sisi yang sama serta 4 sudut persegi, maka bentuk persegi panjang dapat terlihat seolah-olah
bujur sangkar hampir seperti bujur sangkar atau sangat tidak mirip bujur sangkar. Sistem proporsi dapat memberikan kesan keteraturan dalam meningkatkan kualitas kemenerusan sekuer ruang. Adapun teori-teori proporsi yakni sebagai berikut. Penampang emas, golden section, susunan-susunan klasik, teori-teori Renaissance, modular, Kant, antropometri, skala. Suatu proporsi tetap yang digunakan untuk menentukan dimensi dan besaran. Jenis-jenis proporsi 2-3 Archimedes misalnya 1-2-3, geometris misalnya 1-2-4, harmonis misalnya 2-3-6. Sistem proporsi matematis awalnya berasal dari konsep Pythagoras tentang semua adalah angka, serta keyakinan bahwa hubungan-hubungan numerik tertentu memanifestasi struktur harmoni dalam semesta. Bangsa Yunani menyadari peranan dominan golden section ini dalam proporsi tubuh manusia. Arsitek-arsitek zaman Renaissance juga mengeksplorasi golden section di dalam karyanya. Golden section dapat didefinisikan sebagai perbandingan antar dua buah penampang garis atau dua buah dimensi suatu sosok bidang, di mana bagian yang kecil berbanding dengan yang lebih besar, sementara yang bagian lebih besar berbanding dengan jumlah keduanya. Deretan lain yang hampir mendekati golden section adalah deret Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, di mana setiap angka jumlah dari kedua angka sebelumnya. Garis-garis yang mengatur. Jika garis-garis diagonal dari dua buah persegi panjang sejajar satu sama lain, mereka menandakan bahwa kedua persegi panjang tersebut memiliki proporsi yang serupa. Garis diagonal dan garis yang menandai tatanan bersama elemen-elemennya disebut garis-garis pengatur. Sebuah garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menantang ketidakteraturan. Ia adalah suatu sarana vertifikasi yang bisa menyetujui seluruh karya yang dibuat dalam kegairahan. Tatanan klasik. Bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan seperti tatanan lunik dari Kui, Isus, Antena mempresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna. Unit dimensi dasarnya adalah diameter kolom, karena ukuran kolom-kolom bervariasi menurut lingkungan suatu bangunan, maka tatanan tidak didasarkan pada suatu unit pengukuran yang tetap. Orde-orde klasik menurut Vignola, Tuscan, Doric, Ionic, Corinthian, Composite. Klasifikasi menurut intercolumnian, jarak antar kolomnya. Pyknostyle, style, style, diastyle, area style. Contoh penerapan tatanan klasik pada bangunan yaitu tatanan Ionic pada kuil Isis di Antena. Pythagoras menemukan bahwa konsonan-konsonannya sistem
musik Yunani dapat diekspresikan oleh deretan angka sederhana 1, 2, 3. Perbandingan mereka 1:2, 1:3, 2:3, 3:4. Prinsip-prinsip Pitagoras adalah segala sesuatunya diatur menurut angka. Plato kemudian mengembangkan estetika angka Pitagoras dalam proporsi estetika. Ia memangkatkan dan menggandakan deretan angka untuk menghasilkan deretan ganda dan 3 kali lipat 1, 2, 4, 8 dan 1, 3, 6, 9. Pada arsitek zaman Renaissance yang meyakini bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi dengan menerapkan teori Pitagoras itu terhadap perbandingan suatu irama skala musik Yunani. Mereka mengembangkan perbandingan rangkaian tak terputus yang membentuk dasar proporsi bagi arsitekturnya. Dalam teori itu terdapat 3 jenis medium, yaitu aritmetis, geometris, harmonis. Contoh bangunan yang menerapkan teori Renaissance ialah Doges Place, Venice, El Escorial, Spanyol, Villa Barbaro, Masar, Itali, Papal Palace, Avignon, Prancis, Duomo, Florence, Itali. Moduler. Le Corbusier mengembangkan sistem proporsinya moduler untuk menyusun dimensi-dimensi yang mengandung dan yang dikandung. Ia melihat alat pengukur dari Yunani, Mesir, dan peradaban tinggi lainnya sebagai tak terhingga kaya dan lembutnya karena mereka membentuk bagian matematis tubuh manusia, sopan, elegan, dan tegas. Sumber dari harmoni tersebut, Corbusier melihat bahwa rangkaian angka dengan satu harmoni dasar, namun juga sebagai satu sistem pengukuran yang dapat mengukur panjang, permukaan, dan volume, serta mempertahankan skala manusia, di mana contoh penggunaan modular pada karya prinsip Le Corbusier adalah unit habitation di Versailles. Itu ada Ken. Unit pengukuran tradisional Jepang, Ken, diperkenalkan pada akhir pertengahan abad pertengahan Jepang, meskipun awalnya digunakan hanya untuk memandai interval antara 2 kolom dan divariasikan dalam ukuran. Ken segera dijadikan standar untuk arsitektur hunian dan Ken jadi satu pengukuran mutlak. Ken tidak hanya merupakan sebuah unit pengukuran untuk konstruksi bangunan, ia berkembang menjadi suatu modul estetika yang menata struktur material dan ruang dalam arsitektur Jepang. Skala antropometri. Antropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia. Metode antropometri tidak mencari perbandingan simbolis ataupun abstrak, melainkan fungsional. Mereka menyatakan bahwa bentuk dan ruang di dalam arsitektur dapat menjadi penampung atau perpanjangan tubuh manusia dan oleh karena ditentukan melalui ukurannya. Kesulitan proporsi antropometris ini adalah sifat dimensi yang di sini adalah milimeter, adalah pengukuran
ukuran rata-rata dan hanya sebagai panduan yang harus dimodifikasi untuk memutuskan kebutuhan pengguna khusus. Skala. Dalam menghadapi persoalan skala, kita selalu membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Misalnya kita dapat mengatakan bahwa sebuah meja menurut sistem tipikal as lebarnya 3 kaki, panjang 6 kaki, dan tinggi 29 inci. Dengan menggunakan sistem metris internasional, meja yang sama akan berukuran lebar 14 mm, panjang 18,29 mm, dan tingginya 737 mm. Dimensi meja tidak berubah, tapi sistem yang digunakan untuk menghitung ukurannya. Skala manusia. Skala visual yang merujuk kepada seberapa kecil atau besar suatu tampak berkaitan dengan ukuran normal atau pada ukuran benda lain dalam lingkungannya berskala kecil. Misalnya yang kita masukkan adalah bahwa benda tersebut terlihat lebih kecil dari ukuran normalnya. Misalnya ukuran proporsi jendela di dalam fasad sebuah bangunan secara visual terkait satu sama lain. Begitu juga dengan ruang di antara mereka serta dimensi keseluruhan fasad tersebut. Skala manusia dalam arsitektur didasarkan dimensi dan proporsi tubuh manusia. Bagi proporsi antropometris telah disinggung bahwa dimensi-dimensi kita bervariasi dan sebaliknya tidak menggunakan sebagai alat ukur yang mutlak. Perbandingan skala. Struktur-struktur arsitektur dari beberapa periode dan tempat sejarah yang digambar dengan skala serupa, persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah salah satu relatif lingkungan dan ukuran yang biasa kita rasakan, seperti panjang sebuah pesawat Boeing 747. Contoh, daftar pusaka Cig Francis Deka 2008, arsitektur bentuk ruang dan tatanan, Karta Erlangga. Sekian dari saya, terima kasih.